Kita langsung pada hikmah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Al-Sakandari rahimahullah ta'ala dalam hikmah yang ke-258, al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Fikrah, menghidupkan fikir, renungan dalam, renungan yang sehat, renungan menggunakan fikir untuk merenungi apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, maka itu adalah siraj, seperti lenteranya al-qalb. Hati itu digambarkan begini deh, hati kita itu seperti sebuah ruangan yang dari sini akan keluar ruangan yang istimewa. Nanti dari ruangan ini akan memancarkan bermacam-macam. Jika hatinya kotor jadi pendendam, pembenci, pendengki, semua marah-marah, itu. Akan tapi yang disebut hati ini ada nanti lenteranya. Lentera hati itu namanya fikrah. Kalau orang menghidupkan renungannya benar, maka hatinya akan bersinar sehingga bisa melihat kebenaran, bisa melihat kebaikan. Renungan yang dibarengi dengan kesadaran ya. Itu bisa saja renungan yang sifatnya tentang keimanan, tentang semesta, agungnya ciptaan Allah, cacing hidup di dalam tanah, cicak makanannya kok burung, kok cak moyang terbang. Renungan ini bukan saja renungan di dalam hal itu. Itu kan ini renungan-renungan terhadap akwan semesta ini, ia akan menjadikan hati menyala dengan keimanan. Ternyata renungan yang dalam terhadap segala yang menggelapkan hati dari jenis kemaksiatan dan kejelekan itu juga perlu. Kalau Anda merenung dengan cerdas, sehat, apa sih enaknya orang dengki? Untuk mengetahui tidak enaknya dengki, suruh melihat enaknya orang yang hatinya bersih, tidak dengki. Waktu Anda tidak dengki melihat tetangga bangun rumah ikut seneng padahal Anda nggak keluar duit. Alhamdulillah. Pernah enggak kita bangga begitu, tangganya beli ini, Masya Allah, tetangga sukses. Bahkan kadang urusan-urusan, wah Indonesia juara dia, padahal dia bukan sanak saudara kita, hanya karena satu bangsa. Bangga, gitu loh. Nah itu karena nggak ada dengki. Coba Anda dengki, paling itu dapat juara karena itu karena dengki saja. Cuman di saat hati itu plong, hati bersih, menyadari bahasanya dengki itu menyakitkan. Ngapain saya dengki? Yang dapat uang tetanggaku, enak dia. Bayangkan dia punya rumah enak, ber-AC, tidur di dalamnya enak. Kenapa saya sakit hati? Bodoh banget, saya sakit, dia mah enak. Kalau ngerenungkan bodoh banget saya ini. Tapi ada orang yang lihat tetangganya sukses, ikut seneng, enak dia. Senang itu kan di hati, ikut senang, Masya Allah, Alhamdulillah, senang, tidak pakai modal. Maka yang satu benci, sakit. Coba kalau menggunakan fikirnya tuh, ngapain saya harus menuruti benciku? Kenapa harus menuruti dengkiku? Sama segala penyakit hati, kalau kita renungi, orang mau menghindar dari itu semuanya. Dendam itu kan tidak enak, setiap ketemu orangnya dia capek. Bukan sih, ya, cuman kalau dendam dinisbatkan kepada kita itu untuk menjadikan itu baik atau tidak baik itu kadang merasa berat. Sebab aku itu suka menutupi kekotoran kita. Coba gini aja deh, kalau Anda melihat orang lain pendendam dan tidak pendendam, Anda bisa menilai di saat tidak dihubungkan dengan Anda. Contoh, Anda punya calon mantu, wahai bapak ibu, Anda punya anak ganteng luar biasa, soleh, pinter. Punya calon mantu 2. Coba. Sama-sama cantik, kuliahnya bareng, pokoknya IP-nya itu sama. Pinter semuanya, kayanya sama. Cuman yang pertama, Bu, Masya Allah, kalau ada orang salah langsung dicatat, demi Allah tak tuntut di akhirat, jam begini kurang ajar banget sama aku, awas ya, terkutuk dia. Itu calon mantu yang pertama. Calon mantu yang kedua,
Itu kalau ada orang berbuat salah dengannya langsung, Masya Allah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, semoga Allah ampuni dia ya Allah, semoga beri kebaikan pada dia ya Allah. Pilih mana bu mantunya? Yang kedua lah, itu kalau melihat orang lain kadang gampang, tapi kalau kita untuk nyadari diri kita, jangan dengki, kayaknya susah. Sebab ada aku, ego, aku tuh suka nutupi, aku tuh suka ngajari gak insaf, aku tuh ngajari sombong, aku kadang-kadang kalau membayangin aku, jangan dengki. Gimana sih, yang ada dengki kok, jangan dendam. Ya dendam, memang kurang ajar ya, masih bela dia. Tapi giliran ke orang lain mudah kita nilai. Kekotoran di orang itu gampang kita nilai, tapi kotor di diri kadang ditutup sama aku. Kekotoran yang sifatnya maknawi atau kotoran maksudnya hissi. Kotoran dohir atau batin. Coba kotoran batin, dohir. Anda lagi duduk begini di meja, ada ingus. Allah, ingusnya orang. Astagfirullahaladzim, siapa ini buang ingus di sini? Ya Allah, ingus. Ingus. Pas minggu depan kena flu. Nah, kok biasa saja? Padahal kalau dibawa ke laboratorium sama ini bahannya. Sama persis. Bakteria segala macam, ingus yang di meja sama dedung sama. Kenapa kok ini tenang saja? Karena ada akunya, milikku, aku. Sama dengkiku jarang kurang disadari, dendamku jarang disadari. Maka ini ilmu membersihkan hati tadi. Makanya tafakur, ngerenung. Ngerenung itu penting. Makanya dikatakan fikrah, ngerenung itu sirajul qalb, akan menerangi hati. Anda merenung. Coba orang bersih hati. Orang bersih hati itu bahagianya banyak, subhanallah. Tapi orang kotor hati, sakitnya banyak. Tetangganya beli mobil sakit hati, sebelahnya bangun rumah sakit hati, terdepannya sukses anaknya kalau sakit hati, bodoh banget dia, sakit hati. Coba si baik hati, tetangganya bangun rumah senang, nggak pakai modal dia. Depannya beli mobil, Masya Allah, ya Allah, bau solarnya katanya wangi, Masya Allah. Sebelahnya begitu, orang bersih hati. Lah ini merenung ya, akalnya sudah menerangi hati. Cuman kadang hatinya sudah terlanjur gelap tadi loh, susah. Tapi tetap kita harus menang. Makanya fikrah sirajul qalb. Kalau kita sering menghadirkan renungan, pelit pun sebenarnya bisa diselesaikan dengan renungan loh. Kalau orang kita kurang senang berbagi misalnya, pelit dan sebagainya. Palestina nggak peduli, tetangga sakit. Mungkin kadang-kadang kita sudah ngumpulin duit, tetangganya sakit. Setelah itu minta bantuan. Yang sakit dia, kita suruh bayari. Ya saya ngomong. Nah, itu coba ngerenung sedikit. Apa mau dipilih begini? Ente yang sakit, ente yang bayar sendiri. Pilih mana, ayo? Iya sih. Ayo. Kan yang sakit dia, cuman kita keluar duit tanpa sakit. Nah, akal bisa nerima loh ya. Tapi pelitnya masih aja. Oh, no aja, dia yang sakit, kita yang repot. Oh, pengen kamu juga yang sakit, tunggu besok sakit. Mau? Kita yang sakit ya. Kadang-kadang kita perlu merenung sejenak. Marah itu berat loh ya. Kalau Anda sensitif marah sama orang, itu adalah mukanya juga merah, agak serem sedikit, tensi naik. Bisa saja kalau marahnya banget nggak enak makan, itu pengaruh sampai malam. Macam-macam marah. Duh. Cuman kenapa kita masih seperti itu ya? Makanya kita kurang banyak merenung. Jadi merenung itu untuk menghadirkan keimanan ada, merenung untuk membersihkan hati agar semakin kita nyaman, tentram ada. Yang jelas al-fikrah, menghidupkan renungan itu penting. Maka kami selalu mengingatkan tafakkur. Ibadah kita tidak serta-merta hanya sujud ruku. Anda harus punya waktu sejenak di tengah malam, waktu Anda tahajudan, oke. Setelah Anda tahajud bermenit-menit, Anda sisihkan punya waktu sejenak untuk fikrah, untuk merenungi urusanku dengan ibuku. Kenapa kak aku masih kasar dengan ibuku? Dan mungkin kita harus sadar, kenapa ya kalau ngomong sama ibu kok pasti aku ngangkat suara. Aku kalau ngomong sama orang biasa, tapi giliran sama suamiku kenapa kok saya sering. Pernah begitu bu? Ngaku aja, nanti saya doain khusus. Sama orang biasa, tapi giliran sama suami ada sedikit marahnya. Kadang seorang suami sama di kantor senyum, tebar senyum sana sini. Giliran sama istrinya berubah. Kenapa? Suruh merenung. Kenapa? Itu adikku, kenapa aku mesti? Kenapa? Terus merenung. Belum lagi nanti hukuman, merenungi keadaan di neraka nanti. Oh, kalau aku mutus tali persaudaraan,
tidak diampuni oleh Allah. Merenung, astagfirullah, astagfirullah. Memang adikku jahat, memang saudaraku jahat, tapi kan kalau aku turuti, aku masuk neraka juga. Merenung, itu akan hidup. Nanti bisa saja bangkit di pagi hari, datang assalamualaikum dengan mudahnya. Maka para ulama mengatakan, seperti dikatakan oleh Qadhi Iyad juga mengatakan, tafakur, kemarin kita disebutkan Imam Hasan Basri mengatakan, tafakur saati, merenung sesaat itu lebih bagus daripada bangun semalam suntuk. Tafakur sesaat, merenung sesaat, biar kita nggak kasar lagi sama ibu kita. Loh kenapa ya, hari raya saja kok ibu saya nomor 6, pertama kali yang saya telepon kok yang nginjemin kos-kosan, kok kalah sama minjemin kos-kosan ibu saya, yang memfasilitasi saya kerjaan, dapat kerjaan di nomor 1 kan ibu kok. Ini kan perlu merenung kenapa ibu kita tinggal. Kalau kita tidak menghadirkan renungan, kita susah memaafkan orang, susah lapang hati. Jadi tafakkur fikrah itulah yang penting. Sama kalau bicara apapun tentang satu amalan, kita bicara tentang syukur atas nikmat Allah. Kan kalau orang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Bagaimana kita bisa bersyukur? Orang tidak akan bisa mensyukuri sebuah nikmat kecuali dia tahu kalau itu nikmat. Kan begitu? Setelah dia menyadari itu nikmat, baru dia bersyukur. Alhamdulillah itu nikmat. Loh, bagaimana agar orang bukan renung dong? Maka kuncinya sebuah musibah atau ternyata karunia yang tersembunyi di balik musibah. Masih kasar dengan ibunya karena kita tidak pernah merenung. Ayo. Coba kalau di ujian pasti diuji. Bagaimana hukum berbakti pada orang? Hukumnya wajib. Bahkan kalau ngomong ada anak tatonya bentak-bentak ibunya, baik atau tidak? Tidak baik. Tapi dia sendiri yang paling sering bentak. Nggak sadar karena tidak pernah merenung. Suami istri pun demikian. Kenapa suami istri berantem? Karena otaknya tidak jalan, renungannya tidak hidup, sehingga hatinya pun tidak hidup. Maka untuk menghidupkan hati, mulai dari merenung. Sehingga kita perlu punya waktu menghidupkan renungan. Sehingga renungan itu kalau bisa disempurnakan, ada rentetannya. Setelah Allah, Rasulnya, ibunda, ayahanda, kita sampai matang, dan itu kita ulang-ulang terus, tanpa berhenti, berputar terus. Habis ibunda, ayahanda, saudariku, abangku, bahkan kadang abang, saudara seayah. Kenapa? Gara-gara beda ibu saja kok saya bermusuhan? Kenapa hanya beda ayah saja, padahal itu adalah satu ibu dengan aku? Atau terus pamanku, kemudian pembantuku di rumahku, padahal kalau dia tidak ada saya juga kebingungan. Kenapa kok saya masih kasar dengan dia? Dan dia umat Nabi Muhammad, pembantu. Padahal kalau aku lemah lembut, aku lebih cantik, aku lebih ganteng, aku lebih soleh. Kenapa aku kasar dengan dia? Merenung. Nah ini kemudian dengan siapapun yang ada, kena sahabat. Kenapa saya yang pinjam duit kok ditagih kok malah lari, bikin orang susah? Kenapa? Loh, ternyata menghidupkan renungan. Jadi nanti setelah kita menghidupkan renungan, hati kan menyala, mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku masih begini. Nanti akan ditolong oleh Allah. Kenapa ya Allah, aku kok dendam banget sama temanku yang satu itu ya Allah. Memang dia jahat sama aku, tapi kenapa aku kok dendam banget ya Allah? Ya Allah. Kemudian ilmu lanjutannya adalah, ya Allah berikan kebaikan pada dia. Mendoakan. Dan ternyata mendoakan itu bagi orang yang merenung jauh lebih indah daripada mengutuk. Coba, ada orang pinjam uang kepada Anda tidak kembali-kembali. Wah, Anda akan marah. Dia zalim kepada Anda, doa Anda dikabul. Selagi doa Anda dikabul, kan pilihannya doa jelek sama doa baik. Kalau doa jelek akan dikabul, doa baik juga akan dikabul. Lah tak taunya Anda lagi marah, doanya jelek, dasar kurang ajar, nyungsep neraka. Wah betul. Sehingga kemarin itu sebenarnya jahatnya cuma pinjam utang tok, nggak balik-balik. Cuman karena Anda doain, akhirnya apa? Nyolong duit Anda. Gunjing lagi, menfitnah lagi. Wah macem-macem. Coba doanya yang baik, kan aman. Ya Allah. Nah kan? Sebetulnya kalau menghadirkan renungan, orang mudah menjadi baik. Kalau saya doain baik kok dikabul oleh Allah, dia baik, sadar, banyak duit. Apa tadi itu utangnya? Dibayar, kan begitu. Jadi bagaimana kita menghidupkan renungan itu dengan cerdas. Sehingga dikatakan al-fikratu sirajul qalb. Orang menghidupkan renungan yang dalam itu menghidupkan hati. Fa idza dhahabat, kalau yang jarang merenung, fala idha'alahu, enggak akan menyala hatinya, sehingga gelap, sensitif, gampang dendam, bermusuhan, imannya ragu-ragu dan seterusnya.
Mana baiknya orang-orang semacam itu, berantemnya nggak tanggung-tanggung sama ayahnya, musuhan nggak tanggung-tanggung sama ibunya, musuhan nggak tanggung-tanggung sama suaminya. Akan aneh yang dulu saling mencintai karena kebodohan, gelap hatinya, dan seterusnya. Ayo kita menghadirkan renungan yang dalam, dimulai dari merenung urusan dengan Allah, Rasulullah, orang tua, saudara, pasangan, anakku ada di mana, sekolahnya di mana, kemudian pembantuku, karyawanku, dan seterusnya. Terus berputar. Itu akan membangun kita urusan dengan sesama manusia dan dengan Allah menjadi semakin baik. Ada cahayanya. Idza dhahabat, kalau hilang renungan, fala idha'atahu, maka menjadi tidak punya cahaya lagi. Wallahu a'lam bissawab.